Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat jajanan simpel, anti gagal, cocok juga buat jadi ide jualan. Bahan-bahannya juga gampang ditemukan, rasanya enak, nagih, cocok dimakan rame-rame bareng keluarga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat tepung pelapis. Siapkan wadah. Masukkan 100 gram tepung terigu, pakai protein sedang atau serbaguna ya. Tambahkan 20 gram tepung maizena. Masukkan gula pasir sebanyak 30 gram. Dan setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuangkan air sebanyak 190 sampai 200 ml. Ini jangan langsung dituangkan sekaligus ya. Sambil kita aduk rata sampai konsistensi adonannya pas. Untuk mengaduk adonan, aku menggunakan donat spatula dari Stain Cookware. Desain spatulanya ini lucu banget, handle kayu akasia asli, bahan silikon berkualitas, FDA approved. Yang mau samaan sama aku spatulanya, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Kalau konsistensi adonannya udah pas, kira-kira seperti ini udah cukup, bisa kita gunakan. Siapkan juga secukupnya tepung roti. Kita gunakan tepung pelapis dan tepung roti untuk membalut pisang. Siapkan pisang kepok matang yang udah dikupas kulitnya. Ambil pisang, masukkan ke dalam tepung pelapis. Angkat dan agak tiriskan sebentar. Masukkan ke tepung roti. Balurkan merata ke tepung roti sambil ditekan-tekan supaya menempel. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau semua pisangnya udah dilapisin, selanjutnya kita ambil satu pisang. Iris bagian tengah pisang, tapi jangan sampai putus ya. Olesi bagian tengah pisang menggunakan tepung pelapis. Kemudian kita taburi dengan tepung roti, biarkan menempel. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang. Untuk menggoreng, aku menggunakan diamond fry pan dari Stain Cookware berukuran 20 cm dengan coating 7 lapis granit teknologi Jerman, PFOA free, lead free, cadmium free, dan baby friendly. Kalau bagian bawah pisang udah kecoklatan, baliknya cukup sekali aja. Goreng sampai kecoklatan merata di kedua sisinya. Kalau udah kecoklatan merata, tepung rotinya juga udah kelihatan garing, angkat dan tiriskan. Ini dimakan gini aja sebenarnya juga udah enak. Penyelesaiannya kita beri secukupnya, kental manis sesuai selera. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Kemudian beri secukupnya keju cheddar parut sesuai selera. Dan tambahkan juga DCC parut atau bisa juga pakai meses coklat. Bebas ya untuk toppingnya, kalian sesuaikan dengan selera aja. Dan ini dia, pisang goreng sandwich udah jadi. Bentuknya anti mainstream dan kelihatan menggoda selera. Ini siap untuk disajikan. Cocok juga buat jadi ide jualan. Rasa garing di luar, lembut pisang di dalam. Rasanya bercampur satu dengan manis dari kental manis, rasa coklat, gurih keju. Ini cocok banget perpaduannya. Mantap buat dimakan bareng-bareng sekeluarga. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat ide jualan yang renyah, garing, berlapis, bentuknya cukup unik dengan isian coklat lumer dan pisang yang harum. Sekarang
Langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat adonan bahan A. Siapkan wadah. Masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 15 gram gula halus. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Tuangkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Dan tambahkan 110 sampai 120 ml air dingin atau air es. Airnya jangan langsung dituangkan sekaligus. Sambil langsung aja kita campur rata menggunakan tangan bersih. Dan uleni sampai membentuk adonan yang menyatu. Tambahkan lagi airnya jika dirasa kurang. Kita uleni sekitar 3-5 menit sampai membentuk adonan seperti ini. Bungkus menggunakan plastik atau wrap. Kemudian kita biarkan adonan rileks. Biarkan selama sekitar 30-60 menit. Selanjutnya kita akan membuat adonan bahan B. Siapkan wadah. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang. Dan tambahkan 80 gram margarin putih atau bisa diganti pakai margarin biasa. Penggunaan margarin putih atau shortening atau biasa juga disebut dengan mentega putih akan membuat hasilnya nanti lebih maksimal dengan layer yang lebih jelas. Campurkan terigu dengan margarin putih menggunakan tangan yang bersih hingga menyatu membentuk adonan kira-kira menjadi seperti ini. Ini udah menyatu dengan baik. Kemudian adonan ini juga kita bungkus dengan plastik atau wrap dan kita sisihkan juga sampai siap untuk digunakan. Setelah 30-60 menit, ambil adonan A dan adonan B. Kita eksekusi dulu adonan A-nya. Bagi adonan A menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang beratnya 60 gram. Ambil satu bagian adonan A. Kemudian bulatkan. Satukan bagian ujungnya. Rapikan. Seperti ini hasilnya dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan A-nya habis. Setelah selesai dibulatkan, kita tutup kain bersih atau wrap supaya tidak kering. Selanjutnya ambil adonan B, bagi adonan menjadi 8 bagian juga. Kalau ditimbang beratnya 25 gram. Ambil satu adonan dan bulatkan. Lakukan hal yang sama sampai adonan B habis. Nah, ini dia adonan B juga udah selesai dibagi dan dibulatkan. Kita ambil salah satu adonan A dan adonan B. Kita akan mengisi adonan A dengan adonan B. Letakkan bagian atas di bawah sehingga yang mulus ini ada di bawah dan yang gak rapi ada di atas. Pipihkan adonan A, jangan terlalu tipis. Bagian pinggir aja yang kita tipiskan seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan B di atasnya. Tutup dan kunci bagian atasnya dengan cara dicubit-cubit supaya rapat. Dan rapikan sebentar. Lakukan sampai selesai. Nah, ini setelah semua adonan A diisi dengan adonan B. Kemudian kita ambil satu adonan yang udah diisi. Letakkan bagian atas di bawah, sehingga yang mulus ini ada di bawah dan yang gak rapi ada di atas. Selanjutnya kita gilas adonan seperti ini. Jangan terlalu tipis ya gilasnya, segini aja udah cukup. Kemudian kita gulung dari atas ke bawah dengan arah diagonal atau miring. Seperti ini. Kalau udah selesai digulung, kita gilas lagi adonannya dengan posisi seperti ini dan gilas memanjang. Tapi jangan terlalu tipis. Kemudian kita gulung sampai ke ujung hingga hasilnya menjadi seperti ini.
Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian sama rata, diiris menggunakan pisau, hingga dari satu adonan menjadi 3 bagian seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dari satu resep ini bisa dapat 24 buah kulit adonan atau 12 pasang. Bisa disimpan di dalam kulkas. Kapan aja kalau teman-teman mau menggunakannya, tunggu suhu ruang dulu baru bisa dipakai. Siapkan isian. Di sini aku menggunakan secukupnya pisang Ambon yang udah dipotong-potong seperti ini. Dan juga DCC, yaitu Dark Chocolate Compound yang diiris-iris. Bisa juga kalau mau pakai meses coklat. Ambil 2 adonan kulit, pipihkan terlebih dahulu. Ini jangan tipis-tipis ya gilasnya. Segini aku rasa udah cukup. Kalau 2 adonannya udah digilas, ambil 1 kulit, kemudian beri isian, beri secukupnya pisang, dan juga beri coklat iris. Ambil 1 adonan kulit lainnya dan kita tutup. Satukan pinggirannya dan rapatkan. Pencet-pencet pinggirannya seperti ini. Selanjutnya kita pilin melingkar seperti memilin kulit pastel pada umumnya. Dipencet, kemudian ditekuk, pencet, tekuk, dan seterusnya sampai selesai. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai dan semua adonan habis diberi isian. Nah, ini dia hasilnya. Aku dapat totalnya 12 pieces dan ukurannya juga lumayan besar menurutku. Ini boleh kalau mau langsung digoreng, akan lebih baik disimpan dulu di kulkas selama minimal 15 menit. Nah, ini karena hari udah mulai gelap, aku mau simpan sampai keesokan harinya di dalam kulkas. Dan ini dia setelah keesokan harinya baru aku mau goreng. Siapkan wajan atau panci. Ini aku menggunakan wok 26 cm seri Glow Pan Set dari Stain Cookware. Satu set udah dapat 3 pan yang bisa membantu memasak di dapur. Ada fry pan, saucepan, dan wok pan. Bahan coating marble kualitas Jerman, bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas. Kita panaskan minyak dalam pan di atas kompor. Set api di api sedang. Biarkan minyak panas terlebih dahulu. Kalau minyak udah panas, kita masukkan adonan dan goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, kita balik dan biarkan matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan. Gimana? Lumayan simpel bikinnya, cuman mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan adonannya. Dari tampilannya ini cantik banget dengan bentuk bulat dan lapisan dari pastel yang terlihat tegas dan jelas. Ukurannya juga lumayan besar. Bagian luarnya udah pasti garing dan renyah. Dengan isian pisang Ambon yang harum dan coklat yang meleleh, ini enak banget loh. Insya Allah bakalan laris kalau dijual. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan bikin ide jualan kekinian, cocok banget buat jualan, teman-teman bisa open order dari rumah. Ini beneran enak banget dan cara bikinnya tuh simple banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan 1 sisir pisang matang. Aku pakai pisang raja. Teman-teman boleh pakai pisang lainnya. Pisangnya udah dikupas kulitnya ya. Kemudian kita potong-potong menjadi 2 bagian.
Untuk memotong pisang, aku menggunakan pisau Neo Blade dari Stain Cookware, pisau estetik tajam berwarna baby blue. Satu set terdiri dari 4 jenis pisau dan 1 gunting, dilengkapi dengan talenan dan pengasah pisau khusus. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya bisa kita panggang sebentar di atas pan. Nyalakan kompor. Kemudian panaskan secukupnya margarin. Biarkan meleleh. Masukkan pisang. Kita goreng atau panggang menggunakan margarin hingga harum dan kecoklatan. Untuk pan yang aku pakai ini adalah wok pan seri Cosmo Pan dari Stain Cookware. Seri Cosmo Pan, satu set itu udah dapat 3 pan multifungsi yang bisa disusun secara menumpuk, jadi kita nggak perlu khawatir saling menggores. Coatingnya marble kualitas Greblon Jerman. Kita balik, biarkan agak kecoklatan dan merata. Kalau teman-teman pisangnya mau langsung dipakai, nggak dipanggang dulu seperti ini, juga nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya mau dijadikan stok, sebaiknya dipanggang seperti ini dulu. Selain itu pisangnya jadi lebih harum dan gurih, lebih bercita rasa. Kalau pisangnya udah harum, agak kecoklatan merata, angkat dan tiriskan. Pisangnya siap untuk dijadikan isian. Di sini aku punya kulit kebab homemade, kokoh dan lentur. Bikin sendiri jadinya lebih hemat. Resepnya akan diupload di video selanjutnya ya. Nanti kalau udah ada linknya aku taruh di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa beli jadi kulit kebabnya. Biasanya ada di toko frozen food. Kita ambil selembar kulit kebab. Kemudian letakkan 2 buah irisan pisang. Letakkan kira-kira di tengah agak ke atas. Kita beri isian selai coklat atau coklat spread. Coklat ini belinya di toko bahan kue, detailnya bisa cek di kolom deskripsi. Selanjutnya kita beri secukupnya keju cheddar parut. Letakkan 1 irisan pisang di atasnya. Kemudian kita lipat bagian bawah kulit kebab dan tutup sisi samping dengan rapat. Sisi yang terakhir kita bisa beri perekat jika perlu. Ini aku udah siapin campuran terigu dan air untuk perekat. Ini cuma air sama terigu aja. Ngasal, takarannya nggak masalah. Dicampur sampai kental dan bisa dijadikan buat perekat. Jangan dibikin ribet ya. Kemudian rapatkan. Hasilnya jadi seperti ini ya. Kita lakukan sampai selesai. Dan ini dia, kebab pisang udah selesai dibungkus. Kalau mau dijadikan stok sebaiknya kedua ujungnya ditutup, bukan hanya satu sisi aja seperti ini. Bisa jadi stok di freezer selama kurang lebih 2 bulan. Siapkan pan, beri secukupnya margarin, biarkan panas dan margarin leleh. Masukkan beberapa kebab sekitar 2 atau 3 kebab. Balik sebentar biar margarinnya merata. Kemudian ini kita masak hingga kecoklatan. Putar lagi dan biar kecoklatan merata. Kalau salah satu sisi udah kecoklatan, kita putar untuk sisi lainnya yaitu sisi sampingnya. Biarkan matang merata. Kita lakukan hal yang sama sampai seluruh sisi kecoklatan. Kalau udah merata, angkat dan siap untuk disajikan. Dan ini dia kebab pisang. Cara bikinnya super gampang, ini cocok buat jualan. Teman-teman bisa open order dari rumah. Tampilannya menggoda dengan isian favorit kesukaan semua. Bisa teman-teman kemas jadi ide jualan dengan cara dibungkus pakai kertas kue seperti ini. Linknya ada di kolom deskripsi, atau bisa pakai kemasan kebab khusus. Ini cocok banget buat jadi ide jualan kekinian. Kulit kebabnya ini garing, bagian luarnya. Coba kita belah ya. Dengan isian pisang yang harum, coklat, dan keju yang gurih.
Ini beneran enak banget, recommended, wajib coba ya. Apalagi kulitnya tuh crispy dan gurih, mantap banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membuat ide jualan unik, kulitnya garing renyah, dengan isian manis. Ini enak banget dan bentuknya juga unik banget, menarik perhatian. Sekarang, langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 240 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan 20 gram tepung maizena. Tambahkan seperempat sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan 70 gram margarin. Masukkan juga 50 gram gula halus atau gula pasir. Kalau pakai gula halus, kita ayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal di adonan. Selanjutnya kita aduk rata. Di sini aku menggunakan mixer dari Mito, stand mixer Pico MX500. Desainnya elegan dan kualitasnya bagus, cocok buat rumahan. Mixer ini memiliki 4 macam kepala mixer. Yang aku suka dia punya red silicone beater. Kepala mixernya itu ada silikonnya seperti ini. Jadi memudahkan proses pengadukan, hasilnya lebih bersih. Kapasitas 5 liter, terdapat 12 level kecepatan. Mesin Metal Gear yang lebih tahan banting. Kita aduk sampai berbulir-bulir. Kalian boleh ya aduk manual seperti biasa menggunakan tangan bersih. Kalau udah seperti ini, masukkan air sebanyak 80-90 ml. Jangan dituang sekaligus, sambil dikontrol aja, biarkan teraduk membentuk adonan. Sampai kira-kira seperti ini. Ini udah cukup. Ambil adonan dan bungkus dengan plastik. Kita sisihkan dan istirahatkan sebentar. Siapkan wajan atau pan. Ini aku pakai pan dari Stain Cookware Cosmo Pan Series. Satu set dapat 3 pan multifungsi. Ini bisa disusun secara menumpuk, jadi nggak usah khawatir baret. Bahan coatingnya FDA Proof, bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Panaskan secukupnya margarin untuk menumis. Masukkan 8 buah pisang matang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Pisangnya boleh pakai pisang apa aja, yang penting matang dan manis. Kemudian kita tumis pisang sampai harum. Lama-lama pisangnya bakalan lembek. Kita tumis terus sampai aromanya harum dan agak kecoklatan. Kalau sudah, angkat. Kita pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram meses coklat dan 50 gram keju yang sudah diparut. Aduk sampai rata. Hingga hasilnya menjadi seperti ini. Sisihkan isian terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan alas kerja dan ambil adonan yang sudah diistirahatkan sebelumnya. Potong-potong dan bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Di sini aku bagi menjadi 19 adonan dengan berat kurang lebih 25 gram. Setelah dibagi, bulatkan adonan. Asal aja bulatkannya, kita lakukan sampai selesai. Beri tutup supaya nggak gampang kering. Kita bisa tutup dengan menggunakan plastik wrap seperti ini. Ambil satu adonan, pipihkan hingga berbentuk persegi panjang. Seperti ini. Jangan terlalu tipis, nanti bisa rawan robek. Kemudian beri secukupnya isian. Kita letakkan di sisi ini.
Susun memanjang kira-kira seperti ini ya isiannya. Setelah itu gulung adonan. Cukup sampai sini aja. Sisi adonan tersisa kita iris-iris serong, tapi jangan sampai putus. Kemudian kita lanjut gulung lagi. Dan kita bengkokkan membentuk bulan sabit atau setengah lingkaran. Bagian ujungnya kita tutup dan kunci. Pencet kedua ujungnya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia udah selesai diberi isian, siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas di api sedang agak kecil. Goreng sampai kecoklatan merata. Balik supaya warnanya merata. Kalau udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dan ini dia, udah jadi. Bentuknya unik banget. Ini belum ada yang jual dengan bentuk seperti ini. Bisa dijadikan ide jualan atau menu takjil saat bulan puasa nanti. Kulit luarnya garing, renyah, dan isian dalamnya pisang, coklat, dan keju. Manis, ada gurih dari kejunya. Ini mantep banget. Anak-anak suka, dewasa juga suka. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat jajanan simpel, bahan-bahannya gampang ditemukan, cocok banget buat ide jualan. Sajian spesial ini bakalan disukai keluarga. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan bahan utamanya yaitu 1 sisir pisang raja yang udah matang. Udah dikupas seperti ini. Selanjutnya goreng di minyak panas di api sedang. Goreng hingga harum agak sedikit kecoklatan. Untuk menggoreng pisang ini aku menggunakan wok pan seri glow pan dari Stain Cookware. 1 set terdiri dari fry pan, saucepan, dan wok pan. Bahan coating dari marble berkualitas standar Greblon Jerman. Bisa dipakai di kompor listrik maupun kompor gas. Ini gorengnya nggak usah terlalu lama. Biarkan bawahnya sedikit kecoklatan. Dan balik pisang. Biarkan merata. Kalau udah harum dan sedikit kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Kita sisihkan sebentar, biarkan minyaknya tiris dulu. Sekarang kita akan membuat isian. Siapkan wadah. Masukkan 150 gram kacang panggang cacah. Ini aku beli jadi di toko bahan kue. Kalau mau sangrai dan tumbuk atau cacah sendiri juga boleh. Tambahkan 2 sendok makan atau 30 gram gula pasir. Aduk rata sebentar. Kemudian tambahkan 2 sendok makan atau 30 gram mentega atau bisa juga pakai margarin. Campurkan hingga rata. Kalau udah rata seperti ini udah cukup. Sisihkan terlebih dahulu. Ambil 1 butir telur. Kemudian kita kocok lepas. Seperti ini. Telurnya akan kita gunakan untuk menggoreng pisang untuk yang kedua kalinya. Masukkan pisang yang udah kita goreng tadi ke dalam kocokan telur. Kemudian goreng kembali untuk yang kedua kalinya. Goreng sampai kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan seperti ini, kita balik. Dan biarkan matang merata. Kalau udah matang merata, seperti ini, angkat dan tiriskan. Lakukan sampai selesai. Kalau semuanya udah selesai digoreng, ini siap untuk kita beri isian. Caranya seperti ini, ambil pisang dan belah di bagian tengahnya, tapi jangan sampai putus.
Nah, untuk pisaunya ini aku pakai pisau set Neo Blade dari Stain Cookware. Satu set pisau estetik dilengkapi telenan dan juga pengasah khusus. Satu set terdiri dari 4 pisau dan 1 gunting. Kemudian kita ambil secukupnya isian, letakkan di tengah-tengah pisang seperti ini. Nah, ini udah jadi. Ini enak dan legit banget, namanya Sanggara Balanda khas Sulawesi Selatan. Nah, biasanya Sanggara Balanda ini disajikan bersama kuah karamel. Nanti kita bikin 2 versi ya, original dan versi kekinian. Untuk versi original kita buat kuah karamelnya dulu. Siapkan wajan atau panci, nyalakan kompor di api sedang, masukkan gula pasir sebanyak 8 sendok makan atau sesuai selera ya. Kalau teman-teman buat versi kekiniannya, step ini bisa di skip aja. Kita biarkan gulanya mencair, membentuk karamel. Ini jangan diaduk-aduk, nanti dia bisa mengkristal. Kalau udah mulai mencair seperti ini, aduk sesekali boleh biar meleleh sempurna. Ini kita biarkan meleleh dengan sempurna dan berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau udah seperti ini udah cukup. Jangan terlalu lama juga, nanti semakin hitam dia semakin gosong, semakin pahit ya. Tuangkan air sebanyak 250-300 ml. Tuangkan pelan-pelan dan hati-hati. Biarkan air menyatu dengan karamel. Ini kita masak sampai karamelnya larut di dalam air dan benar-benar menyatu membentuk kuah karamel. Kalau udah seperti ini, siap untuk digunakan. Tuangkan secukupnya kuah karamel ke Sanggara Balanda seperti ini. Nah, ini versi originalnya ya. Siap untuk disajikan. Untuk versi kekinian, teman-teman bisa sajikan dengan topping apa aja sesuai selera. Contoh, kita bisa beri secukupnya kental manis seperti ini. Kemudian beri keju parut di atasnya sesuai selera. Jadi deh varian keju. Bisa juga teman-teman beri kental manis dan selanjutnya coklat blok parut secukupnya seperti ini. Atau bebas aja teman-teman bisa pakai glaze aneka rasa. Ini aku pakai glaze coklat. Dan bisa kalian beri topping tambahan seperti meses atau lainnya. Dan ini dia Sanggara Balanda, sajian spesial yang bisa dihidangkan di hari-hari istimewa atau acara kumpul keluarga. Bisa dijual juga, ini bahannya gampang didapatkan. Untuk versi originalnya, pas kita cobain, legit pisang, aromanya tuh enak, dicampur dengan kacang dan mentega. Ini sungguh menggoda, dan kuah karamel yang memberi aroma karamel dan rasa manis yang pas. Untuk versi kekiniannya, ini enak banget dengan topping sesuai selera, kental manis, dan isian kacang menteganya itu loh. Rasanya mantep banget. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.